kurbannya Qabil adalah kurban yang pertama ditolak oleh Allah. Sementara Habil adalah kurban pertama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban persembahan yang diterima oleh Allah adalah persembahan yang asalnya pondasinya adalah takwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan darah, bukan daging kurban. Yang sampai kepada Allah adalah at-taqwa minkum. Kita berkurban karena dasar takwa. Ketika kurbannya diterima oleh Allah si Habil, Qabil merasa dengki, merasa iri. Apa jawaban Qabil? Dia bilang, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban saya ini diterima, tidak ada salah saya. Salah saya sama kamu apa? Kenapa engkau ingin membunuh saya gara-gara kurban saya diterima? Yang memutuskan ini kan Allah, bukan saya. Kurbanmu ditolak, kurban saya diterima, tiba-tiba engkau ingin membunuh saya. Saya tidak punya salah sama kamu, maka saya tidak punya niat sama sekali untuk membunuhmu. Tapi kalau kamu ingin membunuh saya, ya terserah kamu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, bahwa hidup ini kita harus menerima takdir Allah. Engkau akan berbangga-bangga bahwa kurbanmu diterima dan keturunanmu lebih hebat daripada keturunan saya. Inilah yang mendorong kemarahan, emosi dari si Qabil sehingga dia berniat ingin membunuh saudaranya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, faqatalahu fatawa'at lahu nafsuh. Dia mentaati perintah nafsunya. Apalagi yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa ujian yang terberat itu adalah keluarga Nabi Adam, baik istrinya maupun anaknya. Manusia yang pertama diutus adalah Nabi Adam. Dia hanya berdakwah kepada istri dan anaknya. Ujiannya ya keluarganya. Kan belum ada orang lain, Pak. Baru Nabi Adam, istrinya, anak-anaknya. Umatnya siapa? Ya keluarganya sendiri. Ada nabi hanya diutus pada keluarganya. Ada nabi yang diutus kepada kaumnya. Ada nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Muhammad adalah nabi yang terbaik, termulia, tertinggi karena dia diutus kepada seluruh umat manusia. Qabillah yang mencontohkan pembunuhan pertama. Maka setiap pembunuhan yang terjadi di muka bumi, maka dia mendapatkan dosa jariah. Bagaimana dengan Nabi Adam? Oh, Nabi Adam dia memang manusia pertama yang durhaka kepada Allah, tapi dia bertaubat, maka Nabi Adam tidak mendapat dosa jariah. Manusia yang makhluk yang pertama sombong dan durhaka kepada Allah adalah iblis, maka iblis mendapatkan dosa jariah sebagaimana Qabil mendapatkan dosa jariah. Maka kita jamaah sekalian yang sama berbahagia, tinggalkanlah bekas-bekas yang baik untuk menjadi amal jariah. Jangan sampai kita meninggalkan bekas-bekas yang buruk sehingga dia menjadi dosa jariah. Terjadinya pembunuhan ini adalah akibat dendam. Dendam yang diperturutkan. Ada pepatah Arab mengatakan al-hasudu la yasudu. Pendengki tidak akan pernah sukses. Orang yang besar iri hatinya ya, tidak akan pernah mencapai kebahagiaan. Tahukah Anda kenapa saudara-saudara Nabi Yusuf dendam dan iri kepada Nabi Yusuf? Karena dia tahu Nabi Yusuf punya kelebihan lebih daripada mereka. Ketika dia menceritakan mimpinya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, kata Nabi Yusuf, saya bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadaku.
Saudaranya dengar bahwa Nabi Yusuf akan jadi orang hebat, dia akan jadi orang besar. Tentu cinta dan kasih sayang orang tua kita tertuju pada Yusuf. Maka seluruh saudaranya dengki dan iri kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau ada kelebihannya anak tak, jangan dipuji di depan orang lain. Ay manum itu ya anak pesek dia, manum itu ya sek dia. Itu menyakiti, menusuk jantungnya anak-anak Anda yang lain. Anu itu ya anak kue dia kenapa bali-bali? Tambah bali-bali itu masuk selesuran. Anu itu ya anak kue dia kena kecewa enggak? Tambah nak kecewa ke kumatu anakmu yang lainnya. Kullu dzi nikmatin mahsudun, semua orang yang punya nikmat akan diiri dan didengki. Maka sebisa mungkin jangan dipamerkan, apalagi di depan anak-anak kita yang lain. Insyaallah yang ingin saya bahas pada khutbah kali ini yaitu tentang kisah anak Adam, Qabil dan Habil yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah untuk menceritakan bagaimana peristiwa yang sebenarnya yang terjadi antara dua anak Adam alaihissalam. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqq. Wahai Muhammad, ceritakanlah berita tentang dua anak Adam dengan sebenarnya. Idh qarraba qurbanan, ketika kedua anak Adam ini mempersembahkan kurbannya. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Maka diterimalah persembahan kurban dari salah satu anak Adam, wa lam yutaqabbal minal akhar, dan yang lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah dia berkata kepada saudaranya, la aqtulannak, sungguh pasti saya akan membunuhmu. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kemudian saudaranya menjawab bahwa yang diterima daripada persembahan kurban itu adalah minal muttaqin, dari hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Kemudian dia berkata kepada saudaranya, wahai Qabil, andaikan engkau mengulurkan tanganmu ingin membunuhku, saya tidak akan melakukan perlawanan. Ma ana bibasiti yadiya liaqtulak, saya tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuh. Inni akhafullah, kata Habil, saya takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi, kemudian dia memperturutkan hawa nafsunya sehingga dia membunuh saudaranya. Wa asbaha minal khasirin, maka jadilah Qabil orang yang paling rugi di dunia ini. Fa ba'asallahu ghuraban liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi, kemudian Allah mengutus burung gagak untuk memperlihatkan bagaimana untuk menyembunyikan mayat saudaranya. Qala ya wailata a'ajaztu an akuna misla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi. Wah, betapa bodohnya saya. Kenapa saya tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh burung gagak itu? Dia menguburkan saudaranya. Maka jadilah Qabil minan nadimin, orang yang hidup penuh dengan penyesalan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita baca dalam tafsir, banyak hikmah dari kisah dua anak Adam ini. Dalam Al-Quran Allah tidak menyebut nama, tapi kata para penafsir,
Dalam tafsir Ar-Razi dikatakan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa nama anak Adam ini yang disebutkan, dua anak Adam adalah Qabil dan Habil. Belajar dari kisah pertama itu membuat kita bisa termotivasi untuk melakukan hal yang sama sehingga kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian mempelajari hal-hal buruk agar kita bisa menghindarinya. Yang pertama hal baik yang disebutkan adalah innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kurban, persembahan yang diterima oleh Allah adalah persembahan yang asalnya pondasinya adalah takwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan darah, bukan daging kurban. Yang sampai kepada Allah adalah at-taqwa minkum. Kita berkurban karena dasar takwa. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau membelanjakan harta yang terbaik. Kenapa Qabil ditolak persembahannya? Kenapa Habil kurbannya diterima? Qabil adalah petani. Dia cari gandum yang buruk. Dia bilang untuk apa? Kan ujung-ujungnya akan dibakar oleh api. Sementara Habil dia cari kibas yang paling gemuk, yang paling sehat, paling bagus tanduknya, paling jantan, itulah yang dia persembahkan. Mempersembahkan hal yang terbaik. Makanya biasanya kalau kita dengar berita, kita nonton kurbannya Bapak Presiden umpamanya, Menteri Agama umpamanya, rata-rata 1 ton sekian sapinya. Sapi juara, sapi terbaik di Indonesia. Kenapa? Karena memang begitu kata Nabi, azimu dihayakum fa innaha matayakum. Agungkanlah, muliakanlah kurbanmu, karena yang akan diterima, akan menjadi kendaraan kalian adalah kurban kalian, menjadi kebanggaan kalian di akhirat nanti. Jadi kurbannya Qabil adalah kurban yang pertama ditolak oleh Allah. Sementara Habil adalah kurban pertama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir dijelaskan kenapa ada kurban yang dilakukan oleh dua anak Adam ini. Nabi Adam alaihissalam dalam tafsir dikatakan bahwa beliau mempunyai anak keturunan 40. Setiap anak yang lahir itu kembar. Kemudian menjadi syariatnya Nabi Adam dikawin silangkan. Syariatnya Nabi Adam untuk keberlangsungan umat manusia. Maka syariat dari awal itu menikah, berkeluarga, memperbanyak keturunan, itu adalah program yang pertama yang dianjurkan kepada Nabi Adam sampai manusia terakhir. Nah, salah satu dari keduanya ini menolak untuk menerima keputusan Allah. Maka Nabi Adam mengatakan, saya tidak bisa memutuskannya, karena jangan nanti engkau mengatakan saya pilih kasih. Biasanya anak itu kalau keputusannya orang tua dia tidak dengar, nanti diberi nasihat baru masuk akalnya. Maka Allah memutuskan suruh keduanya mempersembahkan kurban. Siapa yang diterima maka dia akan menikah dengan saudara yang sudah ditentukan. Maka ketika persembahan itu diterima, maka tandanya adalah api yang turun dari langit membakar kurban itu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, itu syariatnya Nabi Adam alaihissalam. Ketika kurbannya diterima oleh Allah si Habil, Qabil merasa dengki, merasa iri. Apa jawaban Qabil? Dia bilang, innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
kurban saya ini diterima, tidak ada salah saya sama kamu apa? Kenapa engkau ingin membunuh saya gara-gara kurban saya diterima? Yang memutuskan ini kan Allah, bukan saya. Kurbanmu ditolak, kurban saya diterima, tiba-tiba engkau ingin membunuh saya. Saya tidak punya salah sama kamu, maka saya tidak punya niat sama sekali untuk membunuhmu. Tapi kalau kamu ingin membunuh saya, ya terserah kamu. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, bahwa hidup ini kita harus menerima takdir Allah. Ada orang dilahirkan berkulit putih, hidungnya mancung, keturunan Andi Puang Karaeng. Itu takdirnya dia. Ada juga orang dilahirkan rambutnya keriting, kulitnya hitam, dilahirkan di kampung dari orang tua yang tidak berpendidikan. Dia harus terima itu. Ada orang lahir dalam keadaan buta, cacat dan seterusnya. Semua takdir. Kita dipaksa untuk menerima takdir Allah, tapi di balik itu pasti ada hikmahnya. Dia tidak menerima keputusan Allah, maka muncullah iri hati. Dia berkata, saya ingin membunuhmu karena engkau akan bercerita kepada anak keturunanmu bahwa yang hebat itu saya. Qabil itu tidak ada apa-apanya. Dengan terima Allah Ta'ala kurbano, istri saya lebih cantik daripada istrinya, maka keturunan saya lebih hebat daripada keturunan si Qabil. Yang ngomong begitu Qabil. Engkau akan berbangga-bangga bahwa kurbanmu diterima dan keturunanmu lebih hebat daripada keturunan saya. Inilah yang mendorong kemarahan, emosi dari si Qabil sehingga dia berniat ingin membunuh saudaranya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, faqatalahu fatawa'at lahu nafsuh, dia mentaati perintah nafsunya. Ini yang perlu kita amati, bahwa pesannya agama itu, kata Nabi, ada 3 kelompok manusia. Ada orang sari'ul ghadabi bati'ul fai', cepat marah, lama baru berhenti. Sebaliknya ada orang bati'ul ghadab sari'ul fai', jarang marah, kalau marah cepat berhenti. Ada lagi kelompok ketiga, selalu marah, kalau marah lama baru berhenti. Kata Nabi, sebaik-baik orang adalah orang yang jarang marah. Jarang sekali marah. Dari wawita di umacai yano, kalaupun marah sebentar aja. Manusia yang paling buruk sacai-caina. Neto disang di apa dia, dan disanawan dia macam bodangnya. Kalau marah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, bahkan nabawai mate. Itulah manusia, seburuk-buruk manusia, kata Nabi. Qabil diperkuda oleh nafsunya, maka dia membunuh saudaranya Habil. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian apalagi yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa ujian yang terberat itu adalah keluarga Nabi Adam, baik istrinya maupun anaknya. Manusia yang pertama diutus adalah Nabi Adam. Dia hanya berdakwah kepada istri dan anaknya. Ujiannya ya keluarganya. Kan belum ada orang lain, Pak. Baru Nabi Adam, istrinya, anak-anaknya. Umatnya siapa? Ya keluarganya sendiri. Ada nabi hanya diutus pada keluarganya. Ada nabi yang diutus kepada kaumnya. Ada nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Muhammad adalah nabi yang terbaik, termulia, tertinggi karena dia diutus kepada seluruh umat manusia. Nabi Adam alaihissalam konflik keluarganya. Kenapa peristiwa itu terjadi? Jamaah sekalian yang sama berbahagia, ketika kurban itu ditolak oleh Allah, tertanam dendam dalam dirinya Qabil. Iya kombe, kalau tidak naliak ki bapak, saya akan bunuh kamu. Dia hanya menanam dalam hatinya. Ketika Nabi Adam berangkat menunaikan ibadah haji, menziarahi Makkah,
Yang kita tahu bahwa Nabi Adam itu diturunkan di India. Ketika perjalanan Nabi Adam menziarahi Ka'bah, maka terjadilah peristiwa itu. Ketika Nabi Adam alaihissalam kembali, dia bertanya, "Kemana saudaramu? Inna dola kandimu?" Apa jawaban Qabil? "Saya tidak tahu. Memangnya saya ngurusi dia? Saya kan bukan pembantunya dia." Dalam riwayat dikatakan bahwa berubah kulitnya Qabil yang pertama berkulit putih, akhirnya menjadi hitam. Itu sebab dosa pembunuhan yang dia lakukan. Tapi tidak didapatkan bukti di mana pembunuhan itu terjadi. Dalam riwayat, Qabil ini mengintai adiknya ketika si Habil sedang mengembalakan kambingnya, kibasnya, dan dia berbaring tidur. Datanglah dia mengambil sebuah batu, dia hantamkan ke kepalanya. Pecah kepalanya, berhamburan darahnya. Dalam tafsir dikatakan bahwa bumi dulu menelan darah, maka tidak ada bekasnya sama sekali. Beda sekarang, Pak. Kalau kita potong kambing, potong ayam, darahnya itu tetap ada bekasnya. Maka bekas tempat pembunuhan, kalau ada pemeriksaan, tetap ada bercak darah, pasti bisa ditemukan. Kenapa? Karena mulai pada saat itu Nabi Adam minta, "Wahai bumi, jangan lagi kamu menelan darah manusia," supaya bisa dilihat di mana tempat kejadiannya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian ada namanya dosa jariah, sebagaimana ada namanya amal jariah. Dalam hadis Nabi, dalam Al-Quran, ya, man qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Kelanjutan daripada kisah ini, ayat berikutnya itu mengatakan, siapa yang membunuh satu jiwa, maka sama halnya dia membunuh semua umat manusia. Siapa yang menghidupkan satu jiwa, sama halnya dia menghidupkan semua umat manusia. Apa artinya? Bahwa satu nyawa itu sangat berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian jamaah sekalian yang sama berbahagia, Qabil lah yang mencontohkan pembunuhan pertama. Maka setiap pembunuhan yang terjadi di muka bumi, maka dia mendapatkan dosa jariah. Bagaimana dengan Nabi Adam? Oh, Nabi Adam dia memang manusia pertama yang durhaka kepada Allah, tapi dia bertaubat, maka Nabi Adam tidak mendapat dosa jariah. Manusia yang makhluk yang pertama sombong dan durhaka kepada Allah adalah iblis, maka iblis mendapatkan dosa jariah sebagaimana Qabil mendapatkan dosa jariah. Maka kita jamaah sekalian yang sama berbahagia, tinggalkanlah bekas-bekas yang baik untuk menjadi amal jariah. Jangan sampai kita meninggalkan bekas-bekas yang buruk sehingga dia menjadi dosa jariah. Kemudian kesimpulan selanjutnya bahwa Nabi Adam alaihissalam dan anak-anaknya ini, terjadinya pembunuhan ini adalah akibat dendam. Dendam yang diperturutkan. Ada pepatah Arab mengatakan al-hasudu la yasudu. Pendengki tidak akan pernah sukses. Orang yang besar iri hatinya tidak akan pernah mencapai kebahagiaan. Oleh karena itu Nabi berpesan bahwa kullu dzi ni'matin mahsudun, hampir semua orang yang punya nikmat itu didengki. Apakah dia orang pintar, apakah dia karena usahanya sukses, apakah karena dia keturunannya, anak-anaknya berhasil, pasti ada saja orang yang iri kepadanya. Oleh karena itu janganlah kita memamerkan hal-hal yang tidak perlu. Ada namanya tahaddus bin ni'mah, iya kita menceritakan nikmat, tapi bukan untuk dipamerkan kepada semua orang. Bukankah di zaman ini apa saja
yang menurut kita penting kita pamerkan di media sosial. Ini akan menimbulkan iri hati dan dengki. Tahukah Anda kenapa saudara-saudara Nabi Yusuf dendam dan iri kepada Nabi Yusuf? Karena dia tahu Nabi Yusuf punya kelebihan lebih daripada mereka. Ketika dia menceritakan mimpinya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, kata Nabi Yusuf, saya bermimpi melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepadaku. Saudaranya dengar bahwa Nabi Yusuf akan jadi orang hebat, dia akan jadi orang besar. Tentu cinta dan kasih sayang orang tua kita tertuju pada Yusuf. Maka seluruh saudaranya dengki dan iri kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau ada kelebihannya anak tak, jangan dipuji di depan orang lain. Ay manu itu ya anak kuya dia, manu itu ya dia. Itu menyakiti, menusuk jantungnya anak-anak Anda yang lain. Anu itu ya anak kuya dia nang kenapa bali-bali? Tambah bali-bali itu masuk selesuran. Anu itu ya anak kuya dia nang kena kecewa enggak? Tambah nak kecewa ke kumatu anakmu yang lainnya. Kullu dzi ni'matin mahsudun, semua orang yang punya nikmat akan diiri dan didengki. Maka sebisa mungkin jangan dipamerkan apalagi di depan anak-anak kita yang lain.